Selamat malam, jumpa lagi dengan Tinder Goib yang mana dalam perjalanan kami saya mendapatkan cerita dari teman yang konon katanya dia mempunyai teman dulu pernah kerja di luar kota. Sempat temannya itu dijadikan korban oleh eh, yang punya lahan ketika dia merantau di luar kota. Dan banyak sekali serutan masyarakat di sekitar bahwasanya orang yang mempunyai lahan tersebut atau tempat tersebut adalah seseorang yang konon katanya mempunyai sesuatu yang bikin seseorang itu kaya dan bisa dikatakan bahwasanya orang tersebut mempunyai pesugihan. Dan kononnya lagi memang orang tersebut mempunyai banyak sekali perumahan, juga toko-toko di tempat-tempat lain, sehingga memang dia usahanya dulunya pertama kecil-kecilan dan dulunya dia orang yang sangat susah sehingga tidak membutuhkan waktu yang begitu lama, dia sudah langsung bisa menjadi orang yang sangat sukses sekali dan menjadi orang yang terpandang di daerah tersebut, sehingga oleh masyarakat setempat berpikiran bahwasanya orang tersebut mempunyai pesugihan. Untuk itu saya mencoba menguak atau mencari kabar berita dari teman saya, yang mana teman saya itu tahu persis dia menjadi temannya orang yang sempat dijadikan korban. Alhamdulillah dengan pertolongan seseorang, orang tersebut sampai sekarang diberi umur panjang dan tidak mengalami suatu apapun. Apapun yang terjadi, jika kita ingin menjadi orang yang sangat sukses di bidang apapun, baik di bidang perdagangan, baik di bidang pekerjaan, atau di bidang apapun, alangkah baiknya kita usaha dengan kemampuan kita sendiri, dengan kepandaian kita sendiri, dengan kegigihan kita, semangat kerja kita untuk menjadi orang sukses. Akan tetapi, banyak sekali orang-orang yang mana mencari jalan pintas, dengan bahasa kasarnya yaitu tidak mau bekerja keras, akan tetapi dia bisa tercukupi oleh dengan usaha kecil-kecilan, bahkan dia ingin beli apapun dia bisa, dengan kategori mencari pesugihan dengan jalan yang tidak dibenarkan oleh dari sisi agama pun juga tidak dibenarkan dalam sesi eh, pergaulan di masyarakat pun juga salah, karena yang mana hal tersebut didapatkan dari sesuatu yang tidak halal, karena tidak dihasilkan dengan hasil jerih payah keringat sendiri, akan tetapi dengan cara-cara mengadakan persembahan, mengadakan ritual-ritual khusus untuk bisa menjadikan dirinya itu orang yang sangat kaya. Untuk itu, semoga dengan adanya penelusuran kami di Dirgoib menjadikan inspirasi bagi para sahabat, para saudara dimanapun berada, agar kita selalu senantiasa bekerja dengan sesuai kemampuan kita, dengan hasil jerih payah keringat kita, sehingga Allah hasil jerih payah kita itu kalau dimakan jadi daging dan bisa mencukupi segala kebutuhan rumah tangga, sehingga di dalam rumah tangga tidak menimbulkan suatu konflik walaupun perekonomian kita dalam keadaan kekurangan, akan tetapi dengan kita bisa uh, introspeksi dengan suatu kabar, suatu cerita yang kita peroleh, sehingga kita bisa menyadari bahwasanya uh, rezeki apapun yang hak adalah suatu rezeki yang halal, yang barokah, sehingga
bisa menjadikan keluarga kita itu hidup tentram, damai, aman, dan sentosa. Untuk itu, eee, kami sudah mengantongi banyak sedikit banyaknya cerita tentang tersebut dari teman saya, sehingga teman saya mengajak saya menunjukkan, rumah temannya yang dulu sempat dijadikan tumbal, akan tetapi hal tersebut bisa dibatalkan oleh seseorang yang mana seseorang tersebut saya juga tidak tahu dan teman saya juga tidak tahu dengan pertolongan seseorang tersebut, entah ustadz, entah kiai, entah orang sepuh atau orang tua yang mana mungkin bisa memutus atau mengarahkan sesuatu yang mana untuk, menjadikan tumbal tersebut. Untuk itu alhamdulillah saya sudah nyampe di rumahnya beliau, dalam keadaan sehat walafiat, dan saya juga dipersilahkan untuk, eee, ngobrol panjang lebar agar bisa menjadikan, eee, kita itu untuk bisa lebih hati-hati, dan semoga menjadi inspirasi, semoga menjadi pepiling agar kita selalu bekerja dalam kemampuan kita dengan usaha kita. Sugeng dalu, Mbak, ini saya harus manggil panjenengan itu Mbak atau Ibu atau Mbak. Mbak saja? Iya. Kalau saya panggil nenek nggak mau pasti. Untuk itu alhamdulillah, perjalanan kami menuju rumah panjenengan alhamdulillah banyak sekali rintangan hujan, dedek atau apapun, dan ini alhamdulillah juga termasuk musim penghujan yang mana curah hujan sangat kuat sekali. Nah, oh iya Mbak, saya itu pernah dapat cerita dari teman saya yang mana konon katanya, oh, untuk kenalkan dulu Mbak, saya dari Indem Gorib, nama saya Siswanto. Panjenengan siapa Mbak? Panggil saja Mbak Tata. Oh, panggil saja Mbak Ratna. Oke, Mbak Ratna, semoga obrolan kita ini bisa menjadikan suatu kedepannya lebih baik, lebih pokoknya lebih 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 lah, gitu. Oke, Mbak Ratna, beberapa minggu yang lalu atau 2 minggu atau 3 minggu yang lalu, saya itu pernah ketemu sama teman saya yang mana teman saya itu tidak perlu saya, eee, sampaikan namanya si A itu menceritakan tentang jenengan, dan saya sudah diberi alamatnya panjenengan, alhamdulillah saya sudah bisa ketemu jenengan, dan saya juga diberi waktu untuk ngobrol dengan jenengan. Dulu katanya jenengan sempat, apa, merantau di luar kota, dan untuk itu saya juga tidak berani mengatakan kotanya di mana, lokasinya di mana, karena itu sangat privasi sekali dan saya tidak mau hal tersebut bisa, secara tidak langsung akan, eee, menyinggung perasaan seseorang yang akan membuat suatu fitnah. Untuk itu saya ingin bertanya-tanya dengan Mbak Rana agar, para sahabat, para saudara saya dimanapun dia berada, bisa mendengarkan dari cerita panjenengan sehingga panjenengan sampai saat ini diberi, eee, apa itu, diberi kesehatan yang konon katanya sampean dulu dijadikan tumbal oleh seseorang untuk menjadi kaya. Nah, itu ceritanya gimana, Mbak? Itu awal mulanya sih, apa namanya, saya di kota tersebut, Ya, sebagai pendatang. Terus banyak orang sebenarnya yang ngomong sama saya, eee, kalau si tuan ini sudah terkenal di tempat itu untuk mmm, masalah hal kayak gitu. Terus katanya juga, si bapak ini, si beliau ini memiliki 6 anak iya iya. gitu, memiliki 6 anak yang katanya udah meninggal tuh, anaknya yang 5 tuh udah meninggal karena dipakai buat pesugihan tumbal. Oh, buat, tumbal itu? Iya, buat Mmm, tumbal. berarti ini ya, Mbak, Mbak Ratna juga mungkin sering-sering dari masyarakat setempat, Iya, sehingga apa ya, masyarakat setempat bisa mengambil titik
kayak setengah sanggeng memvonis Iya. pada tuan tersebut, tuan Takur atau tuan Bagatsing, saya juga nggak tahu, Ya, yang jelas beliau. kita tidak tahu ya, Mbak, bahwasanya kekayaan beliau dikarenakan karena Ya, pesugihan pas dan akhirnya kan Mbak sendiri yang mau dijadikan iya. tunggal gitu. Iya, dan di tempat itu emang di daerah itu sebagian besar itu milik beliau. Gitu. Iya, Kayak terus tuan tanah gitu ya? iya kayak tuan tanah. Terus setelah itu, saya sebenarnya ingin mematahkan, apa yang menjadi gosip di situ gitu, Iya iya. pemikiran warga setempat. Tapi suatu saat, waktu malam gitu, waktu malam ke-3 Iya. di tempat itu, kayak seperti ada ular di tempat itu, warna coklat. Cuman, saya mikirnya cuman, "Oh, mungkin perasaan saya aja." Iya iya. Make sure, Iya iya. positive thinking Iya, gitu kan. Sehari, 2 hari, sampai selama 1 minggu itu seperti itu terus. Saya pikir cuman saya sendiri yang lihat, ternyata iya. saudara saya juga lihat. Kan soalnya Gitu. di situ saya sama saudara saya. Heeh. Sama saudara saya, eee, setelah saya didatangi di mimpi juga, saya ngomong sama saudara saya, "Apa mungkin ada ular ya?" Cuman gitu. Ternyata saudara saya bilang, eee, "Sebenarnya saya juga lihat, tapi takutnya nanti kamu mikir yang aneh-aneh. Oh Kita gitu. coba mikir positive thinking Oh aja," iya iya. gitu. Setelah itu lama-kelamaan tuh kayak ada yang nggak beres gitu loh. Pernah suatu ketika saya pergi ke kamar mandi, mau mandi menjelang maghrib, saya buka pintu kamar mandi, pas nutup balik badan itu udah banyak, mungkin ratusan ular di dalam kamar mandi. Oke, Mbak, ini saya putus sebentar. Berarti Mbak Ratna di sana itu nyewa satu Iya, rumah gitu kan? nyewa satu Oh, rumah. nyewa satu rumah. Berarti katakan Mbak kontrak rumah Iya, untuk, eee, Mbak kerja di iya di tempat daerah daerah lokasi saya, iya. tersebut. Oke. Oh, mohon maaf, Mbak, tadi Mbak sempat eee, ngomong sama kami bahwasanya Mbak, melihat itu melihat dengan mata telanjang atau dengan mata batin atau gimana? Dengan mata telanjang, Mata kelihatan, telanjang, iya, kelihatan betul. kelihatan Itu betul. besar ular? Enggak sih, sebenarnya kecil-kecil, cuman banyak. Oh Jumlahnya gitu. mungkin ratus sampai ribuan gitu. Luar Emang biasa. bener-bener banyak gitu kan. Terus setelah itu, saya mencoba memberanikan diri keluar dari Mhm, kamar mandi pelan-pelan. Itu kan mhm. depan kamar mandi tangga itu. Iya, Saya di depan tangga duduk, lama-kelamaan saya liatin kamar mandi. Ular itu, lama-lama menghilang sendiri. mmm, Dari ratusan mungkin ribuan ular itu hilang sendiri. bisa hilang dengan Iya, tiba-tiba gitu, dengan Mbak? hilang. Berarti tidak, Mbak Rana tidak melihat ular itu jalan atau Enggak, gimana, keluar enggak? dari kamar mandi itu enggak. Berarti Tiba-tiba langsung hilang sendiri. kayak kayak di film-film kayak Iya, kayak gitu ya? Wah, luar biasa. saya pikir itu cuman, pikiran saya kan, Heeh tapi heeh ternyata heeh. emang bener ada Bener. gitu. Oh gitu, berarti temennya Mbak juga juga melihat Iya, betul-betul, saudara saya juga lihat heeh, gitu. Terus oke. setelah itu, eee, apa namanya, depan kamar saya itu kayak ada apa, kaca itu Iya yang diketok-ketok, saya pikir kan tetangga saya, iya, tapi buat apa tetangga tuh ketok pintu sama jendela tuh jam 1 dini jam hari, 1.00-an, itu dan itu setiap hari gitu. tapi pernah Mbak itu membukakan pintu tersebut? Ketika dibuka emang nggak pernah ada orang. Memang nggak pernah ada? Iya. Terus setelah itu, eee, saya cuman lihat dari kamar aja kan, Mhm, ternyata di luar jendela itu ada kuntilanak, itu kelihatan mata telanjang. tadi Mbaknya melihat ular dan suatu hari sering diketuk-ketuk pintu dan, mencoba Mbaknya itu ngintip ya Iya, dari karena kamar, sering sekali membukakan pintu ternyata nggak nggak ada ada. orang, akhirnya kan Mbak penasaran, Iya, siapa sih atau orang main-main atau apa, mencoba siapa yang iseng gitu kan, mungkin mungkin cari ada orang iseng. iseng atau gimana. Nah, akhirnya Mbak punya pemikiran untuk cobalah diintip ini siapa kan gitu, Iya, ternyata ternyata yang di luar adalah kuntilanak, sosok heeh, kuntilanak sosok gitu. kuntilanak yang namanya bener-bener rambutnya itu panjang sama Mhm. kukunya itu panjang-panjang. Berarti lama nggak dipotong itu paling, Mbak? Iya mungkin.
Mungkin di alam sana itu nggak ada salon mungkin. Iya. Nah, kalau kalau kita kan biasa kan, hari Kamis malam Jumat sunahnya dipotong-potong karena kan dari apapun Anda waduh, kebersihan adalah suatu Mhm, daripada iman ya. Oh mungkin di sana mungkin ya suatu hari siapa tahu ada rental alat potong di sana. ada salonnya di situ. Oke lanjutnya gimana ya, Mbak? Terus apa namanya, setelah kuntilanak itu selang 1 minggu, Mhm. itu ada sosok tinggi besar hitam gitu, itu ada 2. Wah, itu sosoknya kayak apa ya? Ya mungkin bisa dikatakan kayak genderuwo Kayak mungkin ya. genderuwo gitu Iya ya? matanya merah gitu. Mhm. Itu, saya cuma mikir kalau cuman saya yang lihat ya it's okay, tapi saudara saya kan Mhm. nggak Iya, pernah heeh lihat heeh gitu kan, heeh. takutnya dia malah stres atau Iya, gimana. heeh. Terus saya coba tanya sama, salah satu ya temen, ya sudah kayak saudara, sudah kayak Mhm, keluarga, iya iya. dia juga, tahulah dalam hal kayak gitu gitu. Mhm. Mohon maaf, Pak, tadi Mbak bilang, kalau saya sudah oke lah, ya oke apa, memang sudah terbiasa melihat hal-hal sosok-sosok Sudah kayak gitu, terbiasa udah sih, terbiasa? cuman nggak ganggu, cuman Oh, karena kan gitu. saya di mana pun tempat saya bekerja, saya cuman jawab, "Di sini saya cuman kerja, Heeh jangan heeh. ganggu, kita udah beda dunia, kalau mau bertempat ya silahkan tapi jangan Oh, ganggu," gitu. gitu. Berarti bisa dikatakan Mbak itu mempunyai keistimewaan, bisa melihat sesuatu kayak gitu ya? Iya, Oh, oke. mungkin bisa Nah, bisa dikatakan populernya bahasa sekarang indigo. Nah, itu mungkin saya mungkin. mhm, oke lanjut. Ini ngobrolnya juga agak malam, rasa-rasanya juga semakin asik. Terus setelah itu saya telepon sama salah satu teman saya yang ya saudara saya itu tadi, Mhm, yang udah kayak saudara, beliau berkata gini, pakai garam pakai garam garam. grosok apa apa gitu, Untuk apa itu Mbak, garam? katanya sih buat ngebersihin rumah. Ya percaya nggak percaya sih Iya, sebenarnya heeh dulunya saya. heeh. Terus saya, disuruh tabur itu dari depan ke belakang, tapi yang setelah ditabur itu jangan sampai kita lewatin lagi. Oh gitu, Jadi kita oke. jalannya mundur. Oke. Bentar Mbak, kalau garam kita tabur tanpa doa-doa nanti mbah-mbah orang pinter-pinter nggak laku ini. Tapi dalam artian kita dibantu dari jauh gitu Oh loh. gitu, berarti harus ada Harus ada doa-doa gitu, tertentu, doa-doa ada tertentu. ritual-ritual tertentu untuk Ya menjauhi hal-hal untuk, agar daripada makhluk-makhluk seperti itu tidak ya masuk ke nanti kan lokasi tersebut ya? meluruskan, nanti kadang ada orang yang ngomong cuman garam aja percaya musyrik kayak Iya gitu-gitu. betul, Jadi harus didasari dengan doa dulu. heeh, Terus kan, apa namanya, harus kita tinggal selama semalaman. Jadi malam mhm. itu saya pergi ke Setelah gereja. habis Iya, tabur garam itu tabur garam, harus rumah saya ditinggal? kunci, Mhm, saya pergi ke gereja iya iya, buat acara, ya doa semalam-malaman lah di gereja itu. untuk keselamatan Iya, khususnya diri sendiri dan saudara-saudara si yang beliau ini sebelum itu bilang gini, "Ya percaya nggak percaya, garam itu nanti, besoknya kalau kamu udah balik, garam yang warnanya putih itu tadi jadi coklat gitu. mhm, Coklat itu ya ular itu tadi," mmm. katanya gitu. Ya, Mbak, dalam waktu semalam apakah garam tersebut tidak mencair ya? Kalau dinalar emang Pasti mungkin mencair pasti ya? mencair Pasti apalagi di mencair atas ya? keramik Ya, gitu kan. pasti kan mencair ya? Nah, Nah makanya kan itu Mbak, biar biar nggak ada dari saudara kita, masa garam semalam nggak mencair kan gitu. gitu, Secara logika pasti kan logika mencair. pasti mencair. Nah, karena ada sesuatu sehingga, garam itu, oh nanti akan kejadiannya seperti Ya, ini, gitu. tapi setelah itu, paginya jam Mhm, 5 pagi itu kan saya baru pulang. iya, Saya buka pintu, tapi ya bener juga sih, kayak mhm, percaya nggak percaya tapi kan saya ngalamin. iya. Semua garam itu jadi warna coklat, Mhm. Berarti ternyata kayak umpamanya garam kan ada yang putih, iya, ada yang memang ketika saya nabur itu warna yang putih, putih, bener-bener putih. putih. Ketika saya buka pintu warnanya jadi coklat Cok coklat kayak kotor lumpur gitu, iya. lumpur, Heeh. coklat lumpur, kayak gitu. Dan itu bener-bener kering, di atas Mhm. keramik itu kering, nggak basah Sama sekali. sama sekali. Di kamar mandi, di kamar semua kering. Terus, Luar apa namanya, biasa. tetangga
daripada nanti tetangga ngomongin saya, "Kamu tuh ngada-ngada atau gimana," Mhm saya mhm. panggil tetangga-tetangga. Iya, takutnya ada fitnah ya? Iya, daripada ada nanti fitnah kan, menimbulkan fitnah, saya bilang, "Coba lihat sendiri." Sampai tetangga juga terheran, nalarnya kalau garam di atas, keramik itu Keramik. pasti Pasti berair, mencair, iya mencair, iya apalagi semalaman iya, gitu. betul. Tapi ternyata tetangga juga, luar biasa ya kayak gini, Kok bisa gitu. Kok gitu bisa ya? gitu. Garam semalam ketika naburnya warnanya putih, setelah pagi ditinggal berubah jadi coklat Coklat kotor kan gitu, kotor, mhm, bener-bener kayak lumpur gitu. iya. Terus setelah itu juga, apa namanya, udah agak tenang, udah mereda. Mhm, Baru mereda paling juga 4 hari, eee, saya itu kan catering kan, iya, pas dapat pesanan full, eee, mau istirahat gitu, mau mau istirahat. Saya kan istirahat cuma 2 jam, mhm. tidur cuma 2 jam dalam 24 jam itu. Wih, luar biasa ini seorang Mbak Ratna itu dalam kurun waktu putaran jam 24 jam cuma tidur 2 jam. Kalau saya meleknya 2 jam, tidurnya 22 jam. Luar biasa, ini harus kita contoh ini, perjuangannya yang sangat luar biasa, Mbak. Terus, tengah malam, saya itu jam 12 malam itu kan doa malam. Iya, heeh Biasa heeh. saya doa malam itu kan jam 12 sampai jam 1 kadang 1:30. Karena ruangannya itu kan putih semua. Mhm mhm. Itu di dalam rumah itu cuman ada 2 orang, saya sama saudara saya itu. Saudara sampean itu, Mhm. iya. Saudara itu saya itu sampai nggak pernah berani tidur di kamar sendiri. Jadi sama saya terus kan. Ketika saya doa malam itu, bener-bener kayak saya di depan saya itu kayak ada ular, Mhm. bener-bener kayak ular kobra tapi nggak bisa matok. Oh gitu. Iya Mungkin nggak punya gigi mungkin, Mbak? iya mungkin. Setelah itu tapi saya cuma mikir gini, eee, "Di sini aku nggak mau ganggu kamu, kamu Heeh jangan ganggu, aku niatnya cuma ibadah." heeh Saya heeh cuman gitu. heeh. Lama-lama hilang sendiri. Eee, saudara saya yang teman saya yang beliau yang tahu itu, Mmm. malam itu juga langsung telepon saya, "Ada yang ketinggalan nih di bawah Mmm. kasur," gitu Iya kan. iya iya, heeh. "Coba nanti ditabur garam lagi," gitu kan. Saya ulangi lagi dari depan sampai belakang sampai kasur itu saya sampai bawah kasur juga, dan ternyata besoknya lagi waktu saya datang, semua itu masih udah putih, udah Mmm. berair, Udah berair, kecuali yang di bawah kasur itu. kasur. Itu masih warna coklat dan itu bener-bener kering, Mhm. Yang lainnya mencair semua ya yang lainnya garamnya? mencair garamnya. Oke. Terus setelah itu, eee, apa namanya, saya dikasih tahu sama beliau ini, Mhm. dia bilang gini, itu malam Minggu, saya masih ingat banget. Malam Minggu saya masih ngerjain pesanan kan, di jam 12:30, itu jam 11 malam itu beliau telepon saya bilang gini, "Malam ini kamu jangan tidur sampai pagi, sampai subuh, jangan Wus, tidur." Padahal posisi saya itu bener-bener masak, jam 1 istirahat, jam 2:30 itu harus bangun ngerjain pesanan kan, iya. jam 6 harus kirim. Mhm. Ya udah saya nggak tidur, terus, saudara saya itu bilang gini, "Ya udah kamu jangan pernah tidur, bikin aja kopi." Terus saya udah sampai habis kopi berapa gitu, tapi ya ngantuk kan ya, Iya namanya iya juga iya pantangan iya, gitu. betul. Apapun yang terjadi pokoknya, Iya mata kayak apa harus tetap iya, melek gitu ya? terus beliau bilang gini, "Dan nanti di jam 1:30, jam 2 pasti akan ada lemparan, Mmm. ada orang ketok-ketok, jangan pernah kamu bukain." Iya iya. Saya dikasih tahu gitu. Ya udah, saya cuman nurut-nurut aja Iya, kan, buat heeh. keselamatan juga. Emang posisi itu saudara saya ini tidur di sebelah saya doa malam di jam segitu, jam Mhm 12 gitu. Dan bener-bener di jam 1 ketika saya udah kelar, ada kayak lemparan batu, itu mhm. sampai 3 kali. Dan di posisi itu saudara saya langsung bangun. Dia bilang gini, "Nik, tadi aku mimpi," gitu. "Mimpi Iya. kalau di depan ini ada yang lempar tuh 3 kali." Mhm. Terus saya cuman bilang, "Iya."
Kalau kamu mimpi, kalau saya Iya. denger langsung. Berarti bertepatan dengan alam mimpi dan alam nyata ini ya. Iya, Luar biasa ini, ceritanya asik. dan setelah itu sampai jam 5 pagi nggak tidur kan, Nggak tidur ya. langsung ngerjain pesanan sampai siang juga. Mhm. Setelah itu saya bener ditelepon sama beliau lagi, Iya. "Bisa nggak bisa kamu harus ke sini," gitu. Saya dipinjemi salah satu barang gitu, itu Mhm. cermin, kayak cermin kuno. Oh, kaca benggala mungkin milik Iya, malampir betul. atau gimana itu? Iya, seperti itulah mungkin. Heeh. Setelah itu dia bilang gini, "Harus senter sama pintu masuk." Senter Iya, sama pintu masuk. padahal tuh mau nyenter itu kayak susah banget gitu di Mhm. tempat itu. Karena model rumahnya juga aneh juga gitu. Mmm. Tapi setelah bisa, malam itu saya mimpi tapi setengah sadar. Itu Ya. bener-bener saya sampai bangun ketakutan tuh jam setengah dua. Setengah dua itu saya lihat kuntilanak terbang. Terus saya kayak di dalam mimpi saya di kayak rumah gitu Iya, heeh. sama satu keluarga saya. Ternyata pas saya sadar itu kayak rumah itu ya kaca itu, Gitu. bentuknya sama dan itu kuntilanak itu emang ngejar terus. Pas, saya di dalam mimpi saya ada orang tua gitu, kakek kejawen. Dia bilang gini, "Yang kamu cari itu apa?" Gitu. Iya, heeh. Dan si kuntilanak ini bilang gini, "Aku disuruh ngambil si anak ini." Oh, gitu. Artinya ngambil untuk disuruh ngambil anak situ maksudnya gimana itu? Yang diambil saya, Oh, mau karena yang punya beliau yang punya perumahan ini, mhm, yang ngekos atau yang ngontrak atau yang apa pun mhm, itu, semua udah berkeluarga, kecuali heeh. saya. Oh, berarti yang dicari memang orang yang belum bersuami atau belum Iya, oh enggak ini kok, berarti Mbaknya itu mau diambil sama kuntilanak itu. iya, Berarti dengan cara dia, yang punya yang tuan tuan tanah tadi, dia pakai pesugihannya kuntilanak atau gimana itu? Kok ada ular, ada kuntilanak itu tadi loh? kalau apa namanya, katanya si teman saya ini, dia pesugihannya banyak juga gitu. Nggak cuma satu Nggak cuman macam. satu, ada kuntilanak juga, ada si blorong juga ada, Mmm, katanya gitu. Katanya, terus ya tapi setelah saya lihat juga ya masuk akal juga, soalnya juga banyak kayak gitu. ular itu tadi ya? Iya, kayak ular. Terus apa namanya, setelah itu, eee, saya kayak di dalam mimpi, tapi setengah sadar setengah enggak sih Ya, itu. orang Jawa bilang alayap aluyup itu. Iya, kayak gitu. Itu, saya dibawa ke satu tempat kayak tengah hutan. Mhm, Ada satu rumah itu kayak dari kayu, mhm, ada pagernya, tapi semua itu orang, mmm, pondasinya itu orang. pondasi rumah itu orang? Iya, bahkan pagar itu orang, terus kayu bakar itu orang, ada jembatannya kecil itu orang. Dulu emang, dulu ibu saya bilang gini, orang yang dijadikan tumbal, itu dia bakal jadi kayu, cuman gitu. Iya, Tapi heeh. kan kayak saya setengah sadar, kayak setengah percaya setengah enggak Iya, gitu betul kan. betul, heeh. Tapi setelah lihat itu ya percaya gitu. Terus Mhm, di dalam rumah itu saya lihat si kuntilanak ini tadi, mhm. yang ngejar saya ini tadi. Terus orang-orang yang seperti jadi kayu yang jadi jembatan, jadi pondasi rumah, jadi, eee, pagar, itu pada minta tolong semua. Berarti itu ketika Mbaknya waktu mimpilah, katakan Iya, mimpi ya, setengah sadar, setengah tidur, itu setengah tidur berarti Mbak itu seolah-olah pergi ke mana dan di situ melihat rumah, yang mana rumah tersebut dari kayu, yang mana, pondasinya terbuat dari orang. Nah, orang-orang itu apakah orang dalam arti posisi dia itu hidup atau sudah cuma diam kayak patung itu atau gimana? mereka cuman satu kata, Minta tolong? "Tolong." Oh, Gitu aja, minta cuman bilang, tolong? "Tolong." Terus saya juga lihat beberapa orang kayak lebih ke menonjol gitu, lebih Iya, menonjol, saya make sure sama tetangga yang ya deket lah sama si beliau yang punya yang rumah ini, punya mhm, tanah tadi ya. iya.
itu, eee, si beliau ini punya nggak anak yang ciri-cirinya kayak gini gini, saya Mhm. sebutkan semuanya. Nah, Itu anaknya yang pertama, kedua, ketiga, sampai kelima. Oh, ya udah. Lah kamu tahu dari mana? Saya tanya gitu. heeh, sama-sama Heeh, orang itu tadi. tahu dari mana? Saya cuman jawab, "Enggak, cuman tanya," gitu. Oh, Terus, si tetangga bilang gini, "Mungkin kamu udah pernah dimimpiin dimintai tolong." Mungkin beliau juga mungkin mhm. tahu, apa ya, pernah dimimpiin juga kayak saya Ya mungkin. mungkin mungkin juga ada suatu teman atau gimana yang mengalami seperti Iya, panjenengan ya, Mbak? mungkin dia Mhm. tapi dia nggak berani speak up Oh gitu. gitu, apa, terus si teman saya yang udah kayak keluarga ini yang nolongin saya ini, dia juga ngomong gini, eee, "Kamu lihat nggak ketika" saya juga ditanyain, "Kamu mimpi kayak gini kayak gini?" Saya jawab, "Iya." Mmm, "Kamu pengen tahu jawabannya?" Jawabannya, "Ya itu yang kamu alami ketika kamu dikejar-kejar, ketika kamu mau dijadikan tumbal dan sebagainya, ya itu. Dan kamu dikasih lihat orang yang dijadikan tumbal itu, ya jadinya itu loh," gitu, kayak ya jadi mmm, kayu dan lain-lain gitu. Dan setelah itu, eee, "Tapi kamu lihat nggak di belakangmu itu ada apa?" Saya gitu. iya, Saya ada lihat di belakang saya itu banyak banget, mungkin ribuan orang, heeh, tapi memakai kayak jubah putih. heeh, Teman saya bilang gini, eee, "Ya itu karena saya selalu ngomong, perkuat doamu, perkuat imanmu, mhm, itu menjadi pasukanmu, mhm, biar mhm. kamu bisa mematahkan, kamu nggak dijadikan tumbal." Tumbal, Gitu. oh gitu. Berarti, gini ya, Mbak, yang mana tujuan dari si pemilik rumah tadi, orang kaya tadi, tujuannya sampean dijadikan tumbal karena sampean itu banyak sekali sesuatu yang mengikuti panjenengan, karena sampean kuatnya berdoa, kuatnya mendekatkan diri pada Sang Pencipta, akhirnya kan sampean dilindungi sama Sang Pencipta dengan cara Sang Pencipta mempunyai cara tersendiri. Sang Mmm, Pencipta melindungi sampean, ya. Ya otomatis, hal kayak gitu kan mau tidak mau tetap kalah dengan iya, doa-doa tertentu kan ya, Mbak, karena heeh. kuasa paling besar kan cuman punya Allah. Iya, oke. Jadi kan, jadi, waktu itu, oh ceritanya temen saya katanya kan, ada yang menolong jenengan berarti nggak bener ya? Iya, Intinya ada seseorang yang nolong jenengan, itu kan nggak bener. Berarti kan ini mungkin ya, tambahan pupuk bawang mungkin mungkin biar mmm, agar sedap, cuma kan hal seperti ini tidak dibenarkan juga. Makanya iya, saya tuh penasaran, makanya saya bisa ketemu panjenengan lebih jelasnya seperti ini, akhirnya sampean diberi keselamatan sampai sekarang dan setelah itu Mbak, setelah sampean itu mengalami hal kayak gitu, apakah sampean itu masih ngontrak di situ atau pindah tempat? enggak, ngontrak di situ sebenarnya masih 4 bulan, tapi saya udah tinggal aja. Jadi Mmm, kayak dalam hati itu, ada suara gini, "Kamu mau nggak mau harus pindah, oh gitu. harus pindah Da karena mau gimana pun kamu masih tetap dikejar terus," gitu. mmm, Terus keluar dari situ, pertebal lagi doamu. oh berarti dalam Mbaknya mendapat bisikan Mmm, atau mendapatkan, punya feeling tersendiri pokoknya harus harus pindah dari situ agar ya umpama hal tersebut terjadi pada saya, Mbak, mungkin saya pun juga mau meninggalkan biarpun itu masih 1 tahun iya pun, daripada saya di situ bermasalah, mending kan saya menjauhi masalah kan iya, gitu. dan Heeh, itu juga, eee, teman saya yang tahu yang ya yang ngebantu saya itu juga ngomong hal yang sama, dan di mhm, jam yang sama ketika saya dapat bisikan mmm, itu. berarti temenin jenengan juga bisa dikatakan, eee, mempunyai keistimewaan tersendiri ya, Mbak? Iya, Oke. mungkin dia memiliki kelebihan untuk menolong orang. Heeh, ya. Untuk itu, oke, teman-teman saudara pun Anda di manapun Anda berada, ternyata Mbaknya ini adalah yang membikin beliaunya itu adalah memperkuat, eee, doa dan memperkuat mendekatkan dirinya kepada Sang Pencipta karena tiada lain, tiada bukan hanya Sang Penciptalah yang bisa
memberikan suatu keselamatan pada setiap ciptaannya yang mana mau mendekatkan diri untuk mendapat, eee, naungan rahmat, naungan ridho, naungan pertolongan dan keselamatan. Untuk itu dan sampai, eee, kita dimanapun kita berada dan sampai kita lupa untuk berdoa agar kita selalu diselamatkan dari mara bahaya. Lah, terima kasih Mbak, sudah, jenengan ngasih saya waktu panjang lebar sehingga, eee, ini pesan-pesan terhadap teman-teman atau saudara, untuk dari Mbak, apa Mbak? Pesan-pesannya seberat apapun masalahnya ataupun cobaannya tetap pertebal doa, dekatkan diri dengan Allah. Oh gitu, terima kasih, alhamdulillah, selesai sudah saya bincang-bincang sama Mbak Ratna agar ini menjadi pegangan kita, agar kita selalu waspada dan selalu mempertebal iman kita kepada Sang Pencipta, agar kita selalu diberi perlindungan, diberi keselamatan dari mara bahaya apapun kita, sehingga kita, bisa, selamat dari sesuatu yang tidak baik bagi kita maupun keluarga kita. Untuk itu terima kasih waktunya Mbak Ratna untuk Sama-sama. kami apabila dalam silaturahmi kami, banyak sekali kesalahan, tapi niatan kami adalah untuk menyambung silaturahmi dan, pengalaman Mbak agar bisa, menjadi, Motivasi bagi motivasi teman-teman bagi dan bisa saudara-saudara mematahkan sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. nah, oke, makasih sekali. Ikuti terus like dan komen dari Tinder Goib untuk saudara dimanapun Anda berada. Jadi jangan lupa share juga agar selalu Tinder Goib bisa, Mmm, eee, lebih mengangkasa dan bisa menjadikan inspirasi oleh saudara dimanapun Anda berada. Dari kami cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Ratna. Lain waktu kita ketemu lagi. Tinder Goib selalu menemani kegelapan dimanapun Anda berada. Terima kasih.